Ibu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kasih Tuhan, sampai siang hari ini kita masih sehat, masih kuat, sehingga Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami di dalam melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini, dan terlebih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah senantiasa meluangkan waktu bersama-sama dengan kami untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini. Dan beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah yang selalu mensupport, memberikan motivasi sehingga bisa terlaksananya diseminasi pada hari ini, dan Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktu pada kesempatan ini. Dan saya berdiri di sini Bapak Ibu untuk memaparkan atau mensosialisasikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dengan tujuan satu, yaitu bahwa ini adalah merupakan salah satu tugas kami calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan yang kedua, ini berbagi ilmu di mana saya sudah mendapatkan ilmu, sudah belajar tentang budaya positif ini di program guru penggerak, dan walaupun hanya sedikit, alangkah baiknya saya bagikan kepada kita semua, karena kalau ilmu itu disimpan itu tidak ada bermanfaatnya. Tetapi biarpun sedikit, mari kita belajar bersama, yang tentunya nanti untuk sama-sama ke depan menerapkan disiplin ini di sekolah kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya juga berharap nanti ke depannya penerapan disiplin positif ini bisa kita terapkan bersama di sekolah kita, karena kalau hanya 1-2 orang Bapak Ibu guru yang menerapkan disiplin ini tentu tidak akan berjalan. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Dan perkenalkan, nama saya Sofwan Amin Deva, SPDGE. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan fasilitator saya adalah Ibu Hesti Maiza SPD, dan pengajar praktik saya adalah Pak Herson Efriyandi Sibagarian SPDGE, dan calon guru penggerak adalah saya sendiri. Dan yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu ke depan selama 1 jam ke depan, yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan keempat motivasi perilaku manusia, baru kelima nanti posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Dan sebelum masuk kita Bapak Ibu tentang budaya positif, kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, yaitu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntut tumbuhnya hidupnya kehidupan anak menurut kodratnya sendiri, agar anak bisa memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin sekedar saya bertanya di sini kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu menuntun Bapak Ibu? Menuntun. Ya, Pak Evan, mengarahkan, membimbing. Betul Bapak Ibu. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun, mengarahkan,
membimbing anak-anak kita, bukan mengubah dasarnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejak lahir anak-anak kita ini sudah punya kodratnya sendiri, sudah punya bakat dan cita-citanya sendiri. Jadi kita sebagai seorang guru, kita tidak mengubah itu, tidak mengubah dasarnya, tetapi bagaimana kita mengarahkan anak itu agar dia mencapai cita-cita dan kodratnya yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, di mana Pak Penjaga Dewantara menyibaratkan bahwa sekolah itu adalah ibaratnya lahan, ya, dan guru itu adalah ibaratnya petani Bapak Ibu, dan siswa itu adalah ibaratnya padi atau benih. Misalnya lingkungan lahannya sudah bagus Bapak Ibu, sudah subur, terus benihnya dari awal sudah bagus, benih padinya tadi sudah mantap. Terus apakah padi itu akan tumbuh Bapak Ibu kalau tanpa ada perawatan dari Pak Petani? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tumbuh? Mungkin tumbuh, tapi belum tentu subur. Ya Bapak Ibu, belum tentu. Jadi itu kita sebagai guru yang ibaratkan sebagai petani tadi, apa tugas petani? Yaitu memelihara, membersihkan, memupuk, ya, menggemburkan tanahnya sehingga padi yang ditanam itu akan tumbuh subur nanti Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak-anak kita yang sudah dititipkan di tempat ini Bapak Ibu. Anak-anak kita masing-masing memiliki talenta, memiliki cita-cita yang berbeda masing-masing. Terus bagaimana kita mengarahkan mereka agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya tadi. Misalnya, ke depan nanti bagaimana anak-anak kita itu berhasil menjadi seorang polisi ke depan, tetapi menjadi polisi yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan menjadi polisi yang sesungguhnya? Nanti anak ini ada jadi polisi, tetapi dia tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai apa. Karakternya tidak seperti polisi yang sesungguhnya. Tetapi kita harapkan agar menjadi polisi atau dokter yang sesuai dengan profesinya, menjadi polisi yang mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menindas masyarakat. Menjadi dokter yang baik. Jangan nanti kelak anak-anak kita ini dia menjadi dokter tapi melayani pasien memilih-milih. Ketika misalnya pasiennya orang kaya dilayaninya, mungkin kalau yang miskin dia tidak mikir dua kali, mungkin seperti itu. Tidak, jadi itulah tugas kita mulai dari sekarang Bapak Ibu, kita sebagai guru mengarahkan anak-anak kita ini ke depan nantinya agar mereka ketika sukses, agar mereka ketika berhasil, mereka nanti bisa berkarakter sesuai dengan yang kita harapkan dan mereka bisa mencapai cita-cita mereka sebagaimana kodrat mereka. Itu dia Bapak Ibu tujuan dari pendidikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Yaja Dewantara. Nah, kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Di awal tadi sudah saya jelaskan sebagian kenapa kita mempelajari mengenai perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu. Sebagaimana bisa kita lihat di slide-nya bahwa pembelajaran paradigma belajar adalah perubahan belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu yaitu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Dan yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Dan selanjutnya adalah mandiri. Nah, mungkin ini supaya lebih kita paham Bapak Ibu, mungkin kita bikin air sebentar sambil menyanyikan mengenai profil pelajar Pancasila ini. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri semua menyanyikan. Tapi kita nggak pakai musik, kita bernyanyi mengenai profil pelajar Pancasila ini. Saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri semua.
profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Pancasila, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, yakin dan bernalas kritis. Kita coba ya Bapak Ibu. Oke. Jangan gerakan ya. Ya. 1, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bapak Ibu, satu tangan dulu Bapak Ibu. 1, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Itu dia tadi profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan bersama, di mana semua karakter ada termuat di dalam profil pelajar Pancasila yang kita harapkan dan kita wujudkan nanti kepada anak-anak kita ke depan. Kita lanjut ke poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Sebagaimana dari awal tadi, bahwa disiplin itu bisa terlaksana di sekolah kita Bapak Ibu jika kita bersama-sama untuk mewujudkan dan melaksanakannya di sekolah kita, yang akan kita mulai dari kelas kita, sehingga terciptalah sekolah yang aman dan nyaman di sekolah kita ini. Dimana kita tahu bersama bahwa dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi, yaitu motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari luar diri. Dan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau menghukum Bapak Ibu. Sekali lagi, tanpa sogokan atau menghukum. Nah, ada beberapa contoh Bapak Ibu yang sudah kita lakukan disiplin positif di sekolah kita. Contohnya salah satunya Bapak Ibu apa? Yaitu salim anak, apalagi yaitu berdoa sebelum dan sesudah selesai belajar. Apalagi Bapak Ibu, yaitu anak-anak berbaris di depan kelas dan salam Bapak Ibu gurunya ketika masuk kelas. Yang selanjutnya yaitu memilih sampah. Yang selanjutnya adalah anak membersihkan lingkungan sekolah. Itu sudah beberapa poin yang sudah kita lakukan tentang budaya positif di sekolah kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, yaitu bertahan hidup. Di mana kebutuhan bertahan hidup ini adalah bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, minum, dan reproduksi. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang
dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Dan kebutuhan manusia yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, dihargai, dihormati, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, senang mencoba hal-hal baru sesuai dengan kemauan tanpa ada yang mengendalikan. Dan yang kelima yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan hal-hal yang menyenangkan. Ada di sini contoh kasusnya Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan memberikan ide kita atau pendapat kita. Ini contoh kasus, yaitu Ibu Anbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ada Doni ini di kelas 2A sering meminta bekal makanan kepada teman-temannya di kelas. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini Bapak Ibu? Dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi, tidak ada makanan. Apalagi Bapak Ibu? Lapar. Apalagi Bapak Ibu? Enggak punya uang beli makanan. Karena tidak dikasih jajan oleh orang tuanya. Betul Bapak Ibu. Jadi perlu kita tahu apa alasan Doni. Mungkin alasannya bisa jadi pertama, Doni melakukan tersebut karena kemungkinan Doni berasal dari keluarga yang kurang mampu Bapak Ibu, sehingga kebutuhan Doni tidak terpenuhi dalam hal kebutuhan makanan. Jadi ini tadi bersifat yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, bisa jadi Doni melakukan hal tersebut kemungkinan karena Doni termasuk anak yang kurang perhatian di rumah, sehingga kebutuhan bekal Doni tidak terpenuhi karena kurang perhatian. Berarti itu adalah butuh kasih sayang dan perhatian. Yang ketiga misalnya, kemungkinan Doni melakukan hal tersebut karena kurang perhatian dari teman-temannya. Jadi yang butuh kasih sayang dari teman-temannya, biar dia teman-temannya perhatian dan rasa diterima dia di teman-temannya jadinya. Yang keempat, bisa jadi Doni melakukan itu untuk menunjukkan kehebatannya kepada teman-temannya, yaitu sebagaimana kebutuhan tadi di awal, yaitu penguasaan. Dia mau, oh saya hebat loh, saya yang hebat di sini. Jadi makanan kalian silakan kalian kasih ke saya. Dia menunjukkan, oh dia yang hebat di kelas itu. Yang kelima, bisa jadi Doni melakukannya itu sebuah lelucon dan jadi bahan tertawaan. Jadi di sini dia memenuhi kebutuhan kesenangannya, sebagaimana kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, yaitu tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kita dalam menangani kasus itu Bapak Ibu, kita perlu tahu dulu anak ini kasusnya seperti ini, ada apa sebabnya dia berbuat seperti itu. Jadi kita tidak langsung oh kamu berbuat ini, nah ini tindakannya, ini sanksinya seperti itu. Nah ada contoh kasus seperti ini Bapak Ibu, kita bahas bersama, ada 6 contoh kasus. Jadi masing-masing Bapak Ibu nanti tolong diberi pendapatnya. Yang pertama, aku hebat bisa bikin guru mengikuti permintaanku. Kira-kira kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Aku hebat bisa bikin ibu guru mengikuti permintaanku. Adalah penguasaan. Yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya mau bebas ya kan? Aku bosan itu terus pelajarannya. Aku bosan dalam kelas mewarnai terus.
Yang ketiga, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Apa kebutuhan apa yang dipenuhinya itu Bapak Ibu? Yaitu kebutuhan kesenangan. Dia bersenandung di dalam kelas. Jadi ketika ada anak seperti itu bisa dikau tanya, kenapa kamu berbuat sedemikian? Nah, ada apa? Ya. Yang keempat, aku kesal dan sebel, gambarku tidak rapi. Itu adalah penguasaan. Yang kelima, aku bosan merasa masa belajarnya begitu-begitu aja. Ya kan? Sering ada seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi anak kita itu adalah butuh kebebasan. Dan yang keenam, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ada seperti itu kan? Jadi ada seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan apa anak kita yang dibutuhkan? Cinta dan kasih sayang. Sama juga anak kita Bapak Ibu, misalnya dia punya sepatu baru, dia datang ke sekolah menunjukkan tujuannya apa? Ini dia puji ya kan? Jadi makanya ke depan Bapak Ibu mungkin kalau ada anak kita pakai sepatu yang lain daripada yang lain, perlu kita apakan dulu. Kenapa nak? Ada apa? Kenapa? Nah, seperti saya contohnya saya terus saya tadi. Karena saya mampu ini kan bagus, jadi saya bawa. Itu artinya saya memenuhi kebutuhan kesenangan saya. Jadi kita Bapak Ibu seperti itu ke depan kita harapkan itu tujuannya disiplin positif tadi. Dari kasus-kasus anak kita ke depan nanti kita tahu apa yang mau kita penuhi untuk anak-anak kita ini ke depan Bapak Ibu. Sehingga mereka juga merasa aman dan nyaman dan bisa mencari solusi sendiri dari kasus mereka. Masuk kita ke poin 4 Bapak Ibu, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dia yang pertama Bapak Ibu. Misalnya kita, anak-anak kita ini datang ke sekolah tepat waktu lebih cepat, atau guru datang cepat datang ke sekolah, tujuannya untuk apa? Apakah menghindari hukuman, menghindari panggilan dari kepala sekolah, atau yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri, yaitu menghargai diri sendiri. Atau yang ketiga Bapak Ibu, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari kepala sekolah atau dari guru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasi yang bagus di sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Ini mendapatkan imbalan, ini menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Menurut Pak, nilai kebaikan. Menurut Pak Evan, bagaimana Pak Evan? Sama, yaitu kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita Bapak Ibu. Bukan karena menghindari misalnya surat panggilan dari kepala sekolah, atau ada maunya supaya kepala sekolah kasih aku ini dan sebagainya. Jadi itu juga yang kita harapkan kepada anak-anak kita ke depan Bapak Ibu. Motivasi mereka itu melakukan itu untuk apa seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu ada satu, yaitu ada hukuman, ada juga dengan penghargaan. Kalau hukuman Bapak Ibu itu adalah menyakitkan itu Bapak Ibu, menyakitkan. Kalau dipukul kan tentu sakit ya kan. Terus kalau disuruh berdiri kan tentu anak-anak akan merasa kesakitan dan sebagainya. Tidak nyaman. Murid menjadi takut Bapak Ibu datang ke sekolah. Murid jadi takut Bapak Ibu masuk ke dalam kelas kita, mengikuti pelajaran kita. Terus menyiksa, menyembunyikan kesalahan. Jadi murid tidak berani mengakui kesalahannya jadinya. Yang keenam, murid menjadi tidak ramah Bapak Ibu, tidak sopan dan tidak menghargai kita. Itu konsekuensi
dari konsep disiplin dengan integritas gagal, yaitu dengan hukuman. Kalau penghargaan Bapak Ibu bagaimana? Kalau sistem penghargaan, oh kamu berbuat ini misalnya di rumah, nah ambilkan ini sama ayah, nah sapu ini, nah Bapak kasih ini sama Bapak kasih buat jajan. Nah silakan ambil ini nak, cuci piring, nah Bapak kasih nanti ini sama Bapak beli jajan. Itu tidak efektif Bapak Ibu. Dan mengubah hubungan. Kenapa mengubah hubungan? Bisa jadi timbul keirian Bapak Ibu, iri antara anak yang satu yang bisa melakukan dengan anak satu yang tidak bisa melakukan. Sama seperti sistem juara itu Bapak Ibu. Oh, anak ini bisa terus. Tentu yang lain kan yang tidak bisa mendapatkan untuk bersaing dengan anak yang pintar kan merasa iri Bapak Ibu. Dia merasa iri. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai diri. Jadi anak-anak kurang menghargai diri kita nanti karena oh Bapak itu memihak hanya kepada anak-anak pintar aja ya. Hanya sama anak-anak pintar aja dikasih saja gitu. Kita ini nanti enggak lah, nggak akan bakalan kita dapat. Nggak mungkin kita bersaing dengan anak yang pintar seperti itu. Jadi tidak, itu dia sistem konsep disiplin dengan identitas gagal dengan penghargaan Bapak Ibu. Bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Yaitu satu, dengan konsekuensi Bapak Ibu, yaitu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus, memberikan respon, murid menghormati peraturan jadinya, terus kehilangan waktu untuk menerungi kesalahannya. Tetapi yang baiknya apa? Yaitu restitusi, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya Bapak Ibu. Dia berbuat itu, dia bisa bertanggung jawab. Saya terlambat karena ini Pak. Saya berbuat ini karena ini Pak. Terus fokus pada pemecahan masalah. Dan murid juga menjadi menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Selain itu, murid bisa mengendalikan dirinya sendiri dan bisa bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini dia Bapak Ibu, ada contoh-contoh kasus, yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman, yaitu guru menghukum siswa dengan membersihkan kamar mandi. Itu hukuman Bapak Ibu. Yaitu guru marah dan siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi apa Bapak Ibu? Ini dia Bapak Ibu contoh konsekuensinya, yaitu guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak misalnya 2 kali. Apalagi guru tegas, siswa pun menghormati. Kalau restitusi Bapak Ibu nanti akan kita bahas ke depan, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas pada diri siswa, terus membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka dan siswa pun menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi mari kita bahas bersama Bapak Ibu. Ada beberapa kasus di sini, mungkin ini sering kita lihat dan kita saksikan, sehingga kita bisa memberikan tanggapan kita menurut Bapak Ibu berdasarkan materi yang saya sudah sampaikan tadi, hukuman, konsekuensi dari kasus-kasus ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 15 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Itu hukuman. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi Bapak Ibu, itu kan jam olahraga. Itu tidak terlalu apa ya kan? Sambil juga pemanasan anak-anak. Sambil anak-anak itu pemanasan. Jadi ada bedanya Bapak Ibu. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kan anak-anak sudah menulis ini, terus kita suruh dia, kita minta dia untuk membersihkan. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Yang kelima, murid diminta untuk push up 15 hari karena tidak menggunakan masker di sekolah.
hukuman. Yang keenam, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti, dia sudah mencoret kertas temannya, terus kita suruh ganti kertas temannya. Itu adalah konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Itu hukuman Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kan kita nggak ada itu Bapak Ibu. Yang ke-10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal di pelajaran selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bapak Ibu. Makanya saya juga sering mengatakan sama anak, misalnya ada belum mengerjakan tugas, ya saya selalu mungkin nanti setelah pulang sekolah 10 menit saya temani mereka di kelas atau saya minta di kantor untuk mengerjakan tugas atau ketinggalan mereka tadi dari pelajaran yang sudah disampaikan. Sehingga anak-anak itu jangan dibiarkan juga mereka ketinggalan Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu terlambat hadir di pelajaran 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai membersihkan, membahas ketinggalan pembelajaran yang sudah dilakukan, yaitu konsekuensi Bapak Ibu. Ngantuk Bapak Ibu? Karena udah siang ini. Kita lanjut ya. Nah, masih semangat? Kalau semangat Bapak Ibu, semangat. 1, 2 ya, semangat Bapak Ibu. Sekali lagi semangat Bapak Ibu. Semangat. Mantap, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Mari kita bahas satu Bapak Ibu. Ini contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid Bapak Ibu. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini Bapak Ibu, patuhi saya atau awas. Ya, mungkin sama guru lain bisa kamu melakukan ini, tetapi sama saya jangan coba-coba. Nah, itu sistem penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, kamu saja selalu salah. Nah, itu penghukum Bapak Ibu. Ya. Yang terus pasti selalu tanya, kamu ini selalu Bapak Ibu. Itu adalah penghukum Bapak Ibu. Ya, penghukum. Itu posisi kontrol penghukum sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ini menusuk sekali Bapak Ibu, menusuk, lembut tapi menusuk dia. Baik tapi menusuk. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri Bapak Ibu. Seperti ini bisa berkata Bapak Ibu, guru-guru yang seperti ini yang sering membuat merasa bersalah. Contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi dia tidak tahu bahwa itu sangat membuat anak down Bapak Ibu, merasa bersalah anak, ya, merasa menyesal. Terus apa lagi? Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, kalau seperti ini, mungkin kasus-kasus yang ke depan Bapak Ibu, kalau sering anak-anak membuat merasa dirinya bersalah. Contoh pribadi, jujur aja ini secara nyata, karena ada anak saya 3 orang di rumah. Nah, sering saya salahkan si abangnya ini, yang pertama ke adiknya ini, kamu buat lagi jatuh adik, nangis lagi adik, apalagi adik kamu ini.
Jadi sering saya buat dia merasa bersalah, akibatnya dibilangnya, ya udahlah aku bukan anak bapak, pulangkan aja, mending aku sakit aja lah, mati aja aku lah. Jadi itu bu, bapak ibu, kalau kita sering membilang itu sama anak-anak kita merasa dirinya putus asa, nggak ada harapan lagi pada masa depannya. Jadi itu bapak ibu, kita sudah tahu. Kita berharap ke depan sama-sama kita ubah diri saya sendiri, termasuk tadi sudah saya kasih contoh sama anak-anak saya, sering saya salahkan dia nangis, adanya entah dikit-dikit, adanya lecet juga jatuh karena ada dia sedikit salahkan dia. Jadi begitu juga dengan anak-anak kita bapak ibu, kalau sering kita buat seperti itu, mereka akan merasa diri mereka nggak ada harapannya ke depan. Yang selanjutnya bapak ibu sebagai teman, nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru seperti ini bapak ibu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Kenapa bapak ibu? Bisa jadi anak-anak kita di sini sudah kita anggap mereka sebagai teman, bisa jadi nanti bapak ibu mereka melanjut kuliah atau SMA, mereka nanti tidak sesemangat yang waktu bersama-sama dengan kita. Karena kenapa? Akan mengatakan nanti, bapak ibu guru di sana beda dengan guru-guru di sini pak. Ya, jadi dia kehilangan apa? Motivasinya ke depan. Apa contoh yang dilakukan bapak ibu guru seperti ini? Bapak ibu seperti misalnya, ayolah, bantulah demi bapak ya. Ayolah nak, bantulah demi ibu ya. Ayolah, ingat tidak, bantuan bapak selama ini sama. Itu posisi teman bapak ibu. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, hal ini bapak ibu bersifat negatif juga. Kenapa? Karena tidak memberikan anak untuk berpikir secara luas dalam menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapinya. Karena dia sering mengadakan gurunya bahwa ada bapak ibu guru nanti yang membantu saya nanti di masalah saya seperti itu. Itu posisi teman. Kalau pemantau bapak ibu, memantau berarti mengawasi bapak ibu. Pada saat kita mengawasi, berarti kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak kita yang kita awasi. Posisi pemantau di sini yaitu itu kita lakukan berdasarkan peraturan, sama seperti yang sudah misalnya kita lakukan. Misalnya ada poin, misalnya kamu terlambat hari ini Rafki, udah tahu konsekuensinya, udah tahu berapa poin yang berkurang kan? Nah seperti itu pemantau bapak ibu. Kita bertanya sekitar, kamu terlambat kan? Peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Nah, sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu berapa poinmu berkurang kan? Atau sanksinya atau konsekuensinya apa yang kamu lakukan dari apa yang kamu lakukan. Itu dari posisi pemantau. Yang terakhir bapak ibu, yaitu posisi manajer bapak ibu, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan memberikan dukungan kepada murid untuk menemukan solusi dari masalah yang telah dibuatnya bapak ibu. Contoh kalimat yang bisa digunakan dalam penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Misalnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, apa rencana kamu untuk memperbaikinya ke depan? Jadi itu posisi manajer bapak ibu. Kita kasih kesempatan kepada anak untuk menjelaskan masalah yang dihadapinya, dan kita kasih kesempatan kepadanya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan kita bisa juga membantu anak untuk menemukan dari masalah yang sudah dihadapinya bapak ibu.
Dan masuk kita yang ke 6 Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah merupakan kesepakatan bersama dan yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama dengan murid-murid Bapak Ibu, yaitu terlepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Ini menurut Gorsen pada tahun 1998 mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau peraturan Bapak Ibu, yaitu berupa aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur perilaku dan memastikan bahwa kelas berjalan dengan teratur. Peraturan ini bersifat lebih formal dan spesifik. Jadi kalau keyakinan tadi kesepakatan bersama Bapak Ibu, anak-anak yang merancang, anak-anak juga yang akan melaksanakan bersama dengan Bapak Ibu guru yang akan menentukan dan membuat bersama keyakinan kelas yang akan dijalankan agar tercipta kenyamanan dan keamanan di dalam pembelajaran. Nah, ini dia sistem cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupa pernyataan universal atau yaitu umum, tidak membeda-bedakan ras, agama dan sebagainya. Tiga, dibuat dalam kalimat positif. Keempat, singkat dan padat agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, contoh-contoh kalimatnya misalnya Bapak Ibu, jangan membuang sampah sembarangan, tetapi dibuat menjadi kalimat yang positif, dia menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya lagi, tidak boleh terlambat masuk dalam kelas. Masuklah tepat waktu atau disiplin waktu. Misalnya tidak boleh berbicara ketika Bapak Ibu guru atau temanmu sedang berbicara. Jadi menghargai teman atau Bapak Ibu guru yang sedang berbicara. Itu dia Bapak Ibu kalimat-kalimat di dalam membuat pembentukan keyakinan kelas. Dan saya sudah menerapkannya di kelas-kelas yang sudah saya masuk di kelas 8, yang mana ini dokumentasinya. Pertama dulu disampaikan dulu prosedurnya, cara membuat keyakinan kelas itu. Setelah dibuat, disepakati dari peraturan itu akan dilahirkanlah keyakinan kelas yang akan disepakati di dalam kelas kepada anak-anak. Contohnya di pelajaran saya matematika, nah saya sudah menerapkan itu Bapak Ibu. Dan selalu ini setiap masuk selalu direview kembali apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Ya, sehingga selama pembelajaran itu anak-anak nyaman dan tahu apa yang dilakukan. Masing-masing terlibat aktif dalam menciptakan keyakinan kelas dan kenyamanan dalam kelas. Ini dokumen-dokumennya yang sudah pernah dilakukan, dan ada juga video yang sudah seperti yang saya bilang tadi. Sebelumnya dulu dijelaskan ya. Jadi videonya sudah saya tunjukkan Bapak Ibu, yang sudah lagi sudah saya jelaskan. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh-contoh tadi. Nah, setelah itu diambil kesimpulan dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu. Ini dia.
itu dia Bapak Ibu dokumentasi yang sudah saya jalankan di kelas dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke yang poin yang ketujuh, Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan pendapat dari Johnson pada tahun 2024 atau 2004, di mana restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini posisi yang bisa diambil Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Itu yang pertama yang dibawanya, yaitu menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau Bapak juga pernah berbuat salah. Terus ada di situ validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa juga kita melakukan menanyakan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini Bapak Ibu langkah-langkah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi ini adalah bagian dasar bagaimana kita menstabilkan identitas anak. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah dan menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu bersalah, dia tidak tahu harus berbuat apa Bapak Ibu. Bisa-bisa dia emosi melawan gurunya. Kita tegur dia, kenapa kamu tadi tidak pergi untuk remedial memperbaiki nilaimu? Jadi kalau kita tidak dulu menanyakan bagaimana situasi anak, misalnya identitas anak, kita tanyakan dulu alasannya kenapa nggak menemui gurunya untuk mengadakan remedial, terus kita langsung marah, bisa jadi anak itu Pak Ibu melawan dia, mendekat kursi lah dan lain sebagainya lah. Jadi perlu kita menstabilkan dulu anak itu kenapa berbuat seperti itu, tidak menemui gurunya. Yang selanjutnya yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yaitu Bapak Ibu kita dulu harus memvalidasi kenapa kamu berbuat salah seperti ini, apa penyebabnya, ya? Kenapa kamu melakukan ini? Setelah dia memahami itu Bapak Ibu, baru kita mengarahkan dia masuk kita ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kamu sudah berbuat ini, ya, setelah berbuat ini, menurut kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati. Jadi tentu anak akan menjawab nanti, tidak Pak, saya salah seperti ini. Nah, ini langkah-langkah Bapak Ibu yang sudah saya lakukan dalam melakukan segitiga restitusi, di mana ada salah satu contohnya anak kita Yulia di kelas 8-3, dan ini juga misalnya di pelajaran matematika saya, anak kita ini termasuk tergolong anak yang pintar, terus cepat selesai.
Setelah dia cepat selesai, dia nanti mengganggu temannya, ribut di samping kiri kanannya mengganggu temannya. Dan ini sudah saya adakan segitiga restitusi samanya dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya. Anak kita Yulia kelas 8 3. Ya, dan masuk. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Boleh kita bicara? Cepat dulu saya mengucapkan selamat ya, tetap semangat. Ending lagi ya, ya prestasi. Bahkan pasal cukup dia pasti menyalahkan. Kenapa bisa bagaimana perasaan anak-anaknya saat kamu melakukan mereka? Dia masih ingat apakah yang kita sudah kita sebutkan bersama. Ini Bapak Ibu menanyakan ke yang kita bahas. Yang kelas apa ya? Yaitu menghargai dan menghormati teman. Apa yang bisa kamu lakukan setelah selesai mengerjakan sekolah atau tidak mengganggu teman-teman? Itu yang bagus. Dengan begitu, kamu tetap belajar tanpa mengganggu teman-teman di dalam kelas. Bagaimana dong? Jika kita coba lagi dari sekarang. Sama-sama ya, Bapak senang kita bisa menemukan solusi bersama. Terima kasih sudah bicara dulu. Saya yakin kamu akan lebih baik lagi. Ini Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak kita yang Yulia di mata pelajaran saya di matematika. Dan satu lagi ada contoh kasus mungkin yang terakhir Bapak Ibu, yaitu ada salah satu anak kita di kelas 82, yaitu baru kita masuk sering keluar dengan alasan sakit perut. Tetapi setelah saya di pelajaran saya waktu itu alasannya seperti ini Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama. Ya, saya sudah menerapkan pelaksanaan segitiga restitusi juga. Nah, anak kita ini sering keluar Bapak Ibu, tetapi di sini nanti karena sakit perut. Saking dalam menuju
Pertama pulang ke kelas, katanya ada yang kamu menuju ke ruang KS dan tutuin apakah yang benar? Pak, ya Saya kalau kamu merasa tidak enak, aku mengatakan yang tidak enak. Nah, apakah yang kamu lakukan ini benar? saya tahu Pak. Ya, saya jujur kepada guru bahwa saya pergi ke UKS itu Kalau sakit, saya senang banget bisa ngelakuin sama itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana menurut jika mulai sekarang, setiap kali kamu merasa sakit, kamu harus minta izin kepada guru KS. Dan jika dibutuhkan, dia buktikan dengan permintaan kamu ke guru KS. Pak, kalau saya Sebagai Bapak Ibu dia senang karena menemukan solusinya sendiri. Kasih sakit, Dia senang. dan jangan diulang lagi ya. Nah ini dia Bapak Ibu contoh-contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Satu tadi sama anak kita Yulia dan anak kita Sakit. Dan mereka menemukan sendiri solusinya dan senang mereka Bapak Ibu. Dan itu di pelajaran saya selanjutnya dengan saya adakan segitiga restitusi seperti ini. Kemarin saya adakan tes berupa soal latihan lagi di kelas 83 dan bersyukur anak kita Yulia tidak mengulang yang seperti yang sebelumnya. Dia mengulang kembali, membaca kembali, mereview kembali soal-soal yang dikerjakannya. Dan begitu juga kepada anak kita Sakit, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, dia sakit apa? Ada itu kan mungkin alasan ingin keluar saja. Ada juga dengan alasan karena benar-benar sakit. Jangan sampai dengan anak kita juga sering keluar, kita bilang dia pura-puranya itu. Dan benarkah sesuatu saya panggil ini mungkin karena dia kebetulan sakit terus waktu itu Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu harapan kita ke depan. Mari kita sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Kalau hanya 1-2 orang yang melaksanakannya Bapak Ibu, tidak akan terlaksana dengan baik. Tetapi kalau kita bersama-sama, tentunya akan tercipta suasana belajar yang nyaman dan aman di kelas. Dan sekolah kita juga akan menjadi sekolah yang tertib, yang aman ke depan, sehingga budaya positif ini bisa dilakukan oleh anak-anak kita dan bisa juga kita terapkan semuanya. Harapan saya dengan kita mempelajari materi ini, kita melihat materi ini, kita semua lebih baik lagi ke depan. Termasuk saya sendiri, jujur Bapak Ibu, dengan saya mengikuti program guru penggerak ini dan mempelajari tentang budaya positif ini, saya menyadari diri saya sangat tidak ada apa-apanya. Karena saya selama ini saya menganggap saya sudah hebat, sudah melakukan yang terbaik kepada anak-anak. Tetapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini menjadi koreksi sendiri bagi diri saya. Rupanya saya jauh sekali dari layaknya sebagai seorang guru. Banyak kelemahan-kelemahan saya. Mulai dari penggunaan IT, mulai dari menangani kasus anak. Mungkin Bapak Ibu tahu dulu, awalnya saya sering marah kan sama anak-anak. Salah anak dulu, seperti yang saya bilang tadi, kamu salah, kamu ini, begini-begini. Tetapi dengan saya mempelajari budaya positif ini, jujur, yang sedikitlah ada perubahan pada diri saya sendiri. Dan bisa saya ubah seperti itu kepada anak-anak, tidak main dan sebagainya, tidak sering marah kepada anak. Saya mulai merefleksi diri saya sendiri dan begitu juga dengan di rumah. Mulai lagi saya memperbaiki diri saya sendiri dan saya berharap kita semua bisa memulainya karena kita masih belum terlambat. Mungkin ini sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Saya berharap ilmu ini biarpun hanya sedikit bisa kita terapkan sehingga ke depan kita semakin lebih baik. Terima kasih, mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ini banyak tutur kata, sikap yang tidak berkenan. Dan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan selalu, kesehatan selalu kepada Bapak Ibu Guru semua.
dan rezekinya selalu melimpah. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Mr. Sofona Mendrova, Mr. Sam, Pak Sam. Materinya sangat menarik dari dua tadi, Ibu Rini dan juga Pak Sam telah berbagi pengalaman untuk kita dan berbagi pemahaman bagaimana kita untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah. Jadi memang kelihatannya Pak Sam dengan Bu Rini menyelesaikan dari tugas aksi nyata yang telah dipelajari, tapi intinya adalah mereka berbagi pengalaman kepada kita bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif, budaya positif itu sendiri di kelas kita masing-masing.